Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 7 consists of Elisa Hardianti, Faridatul Rif'ah, Puputri Mandayani, and Alivia Tari Sabina. We will talk about rhythm. Okay, what is rhythm? Rhythm is the beat, flow, and pace of a poem. The beat and pace in a poem created by the pattern of stress and unstressed in a line. It also can help to strengthen the meaning of word or ideas in a poem. Jadi, irama ini, ritme ini adalah ketukan aliran dan kecepatan sebuah puisi, yang mana ketukan ini diciptakan oleh pola penekanannya dalam satu baris. Nah, ritme ini juga dapat membantu memperkuat makna kata atau ide dalam puisi tersebut, puisi yang kita baca. Lalu syllable. What is syllable? Syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound, with or without surrounding consonant, forming the whole or a part of a word. For example, in one syllable, in cold, and then two syllable in water, water, and three syllable in inferno, inferno. Cold, satu syllable. Water, water, mempunyai dua syllable. Inferno mempunyai tiga syllable. Sepertinya kita pernah mempelajarinya di semester sebelumnya ya. Pasti kalian sudah pada paham. Okay, in every syllable has different part of stress. Say with the greater emphasis and unstressed. Say with less emphasis. Jadi setiap syllable ini memiliki penekanan yang berbeda. Seperti contoh di kata water itu ya, akan mempunyai dua syllable. Yang ditekankan itu di syllable pertama, di huruf W-nya itu water, water. Biasanya di simbol fonetik itu ditandai adanya petik di atas. Nah, petik di atas itu memberikan makna bahwa kita membacanya harus ditekankan. Seperti di inferno, inferno itu di simbol fonetik di huruf F di atasnya itu ada petiknya. Nah, itu dibaca ditekankan. Inferno, inferno. Kalau di code, code itu tidak ada penekanan. Code biasanya di satu syllable itu tidak ada penekanan. Jadi ya code. Seperti contoh lainnya dog, cat, dog, cat biasa. Kalau di water tadi tidak di y-nya ya, di w-nya. Water, water, water. Inferno, inferno. Okay. For the next explanation, metri will be delivered by our friend Taris. Taris, time is yours. Okay, here I will present about the meter. Meter is a basic arithmetic structure of a line within a work of putri. Meter consists of two components. The first is the number of syllables, and the second is a pattern of emphasis on the syllables. A line of putri can be broken into feet, which are individual units within a line of putri. A foot of putri has a specific number of syllables and a specific pattern of emphasis. The most component type of metrical feet are two syllables and three syllables long. Jadi meter dalam puisi itu adalah basic structure of line, adalah dasar dari ritmik yang ada pada setiap baris di dalam puisi itu sendiri. Dan meter itu terdiri dari dua komponen, yaitu the number of syllables dan juga pattern of emphasis on those syllables, atau bentuk dari setiap penekanan yang ada di dalam syllables atau suku kata. Dan setiap baris di dalam putri itu memiliki feet atau kaki, atau bisa dikatakan it has syllable-nya masing-masing. Kemudian which are individuals, yang ada pada setiap individual unit di setiap baris pada puisi.
kaki dari putri ini, kaki or foot dari putri ini sendiri memiliki specific numbers of syllable and specific pattern of emphasis. Dan paling banyak tipe yang digunakan dari meter ini yaitu fit yang memiliki 2 syllables kemudian diikuti oleh 3 syllables yang panjang. Okay, here the type of foot and the type of meter. Jadi membahas type of foot sendiri yaitu based on stress and unstressed characterized by their particular combination of stress syllables and unstressed syllables. Yang dimana ini include dari Rosie, kemudian ayam, spondy, dactyl, and the last is anapes yang akan dijelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Kemudian yaitu ada type of matter di mana terdapat dari jenis-jenis meter ini terdapat satu kaki yaitu yang dinamakan dengan monometer, kemudian 2 kaki dynameter, 3 kaki trimeter, kemudian 4 feet tetrameter sampai 8 feet octameter. Yang ini sangat sering digunakan dalam istilah-istilah yang ada pada ilmu pengetahuan alam atau seperti fisika dan matematika yang sering menggunakan mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, dan octa. Okay, the next slide will be describing by my friend. Thank you. Well, the next is about iambic pentameter. So here, iambic pentameter contains 5 iambs per line for a total of 10 syllables per line. Every even number syllable is stressed. Nah, kalau teman-teman di sini membaca mengenai iambic pentameter, hal tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang begitu menakutkan atau seram seperti itu ya teman-teman. Namun, pentameter iambik ini dapat kita artikan sebagai cara berbicara yang biasa digunakan oleh penonton Shakespeare saat ini. Kemudian mengenai cara Bart menggunakan jenis pengukur ini, hanya ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah pentameter iambik adalah irama bait yang sering digunakan dalam tulisan Shakespeare. Yang kedua, ini memiliki 10 suku kata per barisnya. Yang ketiga, suku kata bergantian antara ketukan tanpa tekanan dan tekanan. Kemudian yang keempat, Shakespeare terkadang bermain-main dengan struktur ini untuk menciptakan efek yang berbeda. Misalnya, dia mengubah pola tekanan dan menambahkan suku kata untuk menciptakan variasi dan penekanan. Kemudian yang kelima, secara umum karakter kelas tinggi berbicara dalam pentameter iambik dan karakter kelas bawah berbicara dalam bentuk prosa. Seperti yang telah dijelaskan dalam PowerPoint tersebut bahwa pentameter iambik ini berisi 5 iamb per barisnya. Kemudian dengan total 10 suku kata per baris. Kemudian setiap suku kata bernomorkan genap yang kemudian ditekankan dalam pembacaannya dalam poetry itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentameter iambik ini adalah irama bait yang sering diucapkan dalam poetry itu sendiri khususnya. Dan khususnya dalam Shakespeare saat ini. Oke, yang selanjutnya adalah spondy. Nah, spondy itu sendiri apa sih? Spondy is a metrical foot consisting of 2 long syllables. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint tersebut bahwa spondy ini juga bagian dari poetry di mana consists of 2 stressed syllables. Nah, for example, di dalam kata bookmark. Nah, bookmark ini memiliki 2 stressed syllable. Jika dilafalkan seperti ini, book mark. Nah, kemudian yang kedua adalah tooth h. Yang ketiga adalah hint sick. Nah, dari ketiga words ini tentunya memiliki 2 syllable. Jadi spondy ini consists of 2 stressed syllable. Nah, untuk penjelasan secara lengkapnya bahwa dari spondy ini as determined by syllable weight in classical measures of 2 stressed syllables in modern measure.
Nah, kemudian the sponde typically does not provide the basis for a metrical line in poetry. Instead, spondes are found as irregular fit in matter based on another type of food. Next is dactyl. A dactyl used in accentual verse in poetry is a three-syllable metrical pattern consisting of a stressed syllable, followed by two unstressed syllables. So, it is a form of meter or rhythmic sense in poetry. Jadi ini merupakan bagian atau salah satu dari ritmik yang ada dalam puisi itu sendiri. It is traditionally associated with the quantitative meter of classical epic poetry in both Greek and Latin, and was consequently considered by many to be the grand style of Western classical poetry. Kemudian some primary example of its use are Homer's Iliad and Odyssey, Virgil's Aeneid, and Ovid's Metamorphoses. Nah, jadi di sini daktil ini sendiri itu digunakan sebagai accentual verse dalam puisi itu sendiri, yang dimana terdiri dari 3 syllable metrical pattern. Nah, terdiri dari satu stress yang ditekankan silabelnya, kemudian diikuti dengan 2 silabel yang tidak ditekankan, seperti itu. Okay, now it's about traditional or old and contemporary or modern poetry. As we know that in the poetry there is 2 types of poetry. The first is traditional poetry that has the definition, the poetry that is tied to a particular verse or set of characteristics. Meanwhile, the contemporary poetry or modern poetry is poetry that shows deviation from characteristic, not tied to certain characteristic, where this poetry likes free verse that does not use rhyme or poetic matter. Jadi pada traditional poetry itu merupakan poetry atau puisi yang terikat pada karakteristik yang telah digunakan seperti rima, sajak, bait, and others. Meanwhile atau sedangkan contemporary poetry sendiri itu adalah kebalikan dari traditional poetry. Jika di traditional poetry lebih terikat pada karakteristik poetry yang telah ditentukan, pada contemporary poetry atau modern poetry ini lebih tidak terikat, yang mana hampir seperti free verse atau sajak bebas yang tidak menggunakan rima or poetic matter. Okay, next is about the differences between old and modern poetry. For traditional poetry, the characterization first is bound to rhymes, stanzas, lines, etc. Second, language tends not to be the language of communication unless it tends to be longer. And in contrary, for modern poetry, the characterization is free verse or more free or unbound. The second is use easy to understand language and the last is tend to be shorter. Jadi jika pada traditional poetry itu lebih terikat pada rima, stanza, baris, dan karakteristik yang lainnya, maka pada modern poetry itu lebih bersifat free atau lebih bebas dan tidak terikat. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yakni pada bahasanya. Jika pada traditional poetry itu bahasa yang digunakan lebih kepada bahasa-bahasa yang memang telah digunakan oleh author poetry yang biasanya hanya bisa dipahami oleh
orang yang memang telah memahami poetry itu sendiri. Sedangkan pada modern poetry lebih menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami. And the last perbedaan adalah pada tingkat banyaknya poetry itu sendiri. Jika traditional poetry itu lebih cenderung banyak atau panjang, maka di modern poetry itu lebih shorten karena dia lebih bebas. Oke, for additional information, there is fourth link by the material realms, unstressed and stress, and iambic pentameter, and the last is about the differences between old and contemporary poetry. Jadi untuk informasi tambahan kalian bisa search and search or googling for this link. Okay, that's all for us. Thank you for your attention. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.